2 sampai 20 dolar per bulan. Nah, di antara itu ada 4 tingkat. Nah, ada 2 sampai 4 dolar itu paling banyak jumlahnya 38,5%. Nah, ini PSP3 ini berpotensi sebagai ajang pemuda untuk mengangkat ini. Sampai yang kelas menengah aja masih tinggi sekali, yang pendapatannya 2 dolar sampai 4 dolar per bulan itu. Dan peluang-peluangnya banyak, potensinya banyak. Terlatih, sarjana lagi. Bagaimana menggerakkan, bagaimana memetakan, bagaimana mengenali potensi, kemudian bisa dibekali semua itu, kewirausahaan segala macam. Luar biasa potensi yang bisa diraih oleh pemuda, terutama masyarakat. Ya. Dan ini menjadi ajang bagi pihak-pihak swasta, tadi dikatakan swasta, Pemda, juga kami perguruan tinggi itu memanfaatkan Purna ini. Ya. Punya pengalaman sangat bagus. Jadi sudah disediakan, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Tinggal bagaimana memakai ini. Iya, betul. Oke, boleh tahan dulu Prof, karena kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog TVRI. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk mengikuti program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Para pemuda akan ditempatkan di 500 desa di seluruh Indonesia. Segera daftarkan diri Anda ke kantor-kantor Dispora atau SKPD Kepemudaan terdekat. Aku siap, aku juga siap. Apa sih yang siap? Siap menghadapi UN. Katanya dosen juga ikut membuat soal ya? Betul. Jadi yang penting rajin belajar sampai tuntas. Benar, kalau nilai kita bagus, kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Benar, UN memiliki banyak manfaat. UN digunakan untuk pertimbangan kelulusan, seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, pemetaan capaian pembelajaran siswa, sekolah, daerah, dan pembinaan mutu sekolah. Prestasi pasti, jujur harus. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali Dialog TVRI pada malam hari ini. Langsung saja kembali ke Prof. Sumarjo untuk sedikit kembali melengkapi pernyataan yang tadi sudah dijelaskan sebelum kita jeda. Termasuk juga mungkin ditambahkan dengan strateginya nih Prof. Gimana Prof? Iya, baik. Kita bicara tentang strategi itu ya. Saya kira harus jalan dengan arah yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, yaitu menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi produktif sehingga menjadi mandiri dan bersemangat kebangsaan. Ini pemuda ini yang merupakan refreshing perjuangan pada masa lalu, sehingga mewujudkan visi pemuda mandiri, produktif dan inovatif. Jadi kalau kita lihat perkembangan pemuda itu dari dependen, tidak berdaya, dulu semua berangkat sekolah diantar sampai akhirnya SMA sudah mulai mandiri, mulai berdaya, perguruan tinggi berdaya, merasa punya kemampuan, independen, dan berkembang kepada mandiri. Mandiri itu interdependen. Puncak kematangan seorang dewasa itu adalah kalau dia bisa interdependen. Tidak independen, tidak merasa bisa saja, tapi juga bisa saling membutuhkan, saling memperkuat, seperti kemitraan semacam itu. Nah, untuk itu strategi yang diterapkan saya kira sangat tepat ya oleh Kemenpora. Kalau kita lihat di web yang ada itu, pertama pemetaan. Jadi pemuda ini memetakan potensi dan sumber daya dan permasalahan yang akan diatasi secara partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena dengan partisipatif itu masyarakat tahu
tidak hanya pemuda saja memetakan, tapi bersama masyarakat. Bersama-sama bekerja sama. Jadi memang perlu ada sinergi antara beberapa pihak begitu ya, masyarakat, kemudian tadi juga sudah disebutkan mungkin perguruan tinggi dan pihak-pihak yang terkait begitu ya. Betul. Baik. Nah, Prof, sebelum kita masuk ke indikator keberhasilan mereka ini seperti apa, mungkin saya ingin tanya prosesnya dulu nih Pak. Pak Deputi, prosesnya nih bagaimana sih? Dari mulai awal A to Z-nya bagaimana nih? Jadi sekarang ini proses sosialisasi dan sepertinya para pemuda kita ini cukup antusias. Saya mau monitor di beberapa provinsi sudah banyak. Sumatera Utara itu ada sekitar 102 sudah mendaftar. Yogyakarta sudah lebih dari 60 sudah mendaftar, bahkan ada dokter. Jadi dokter ini juga akan mereka meminta apakah ini bisa masuk dalam disinergikan dengan program intensif mereka itu kan ada seperti yang PTT itu. Jadi sembari mereka mengikuti program itu juga ada di PSP 3. Jadi 2 dapat sekaligus untuk yang dokter itu di UGM sedang. Lalu ini daftar, kemudian ada proses seleksi, nanti dari Jakarta akan datang ke daerah-daerah. Setelah selesai nanti yang paling penting bahwa proses itu berlangsung, semua adik-adik ini akan dibekali. Adik-adik ini dibekali di daerah asalnya, kemudian dikumpulkan di Jakarta. Rencana kita itu pada bulan September nanti, Agustus, lalu tanggal 25 sampai 8 September itu 2 minggu itu diberikan pembekalan. Oke, jadi kita buat di masih Bogor. ada pembekalan lagi ya? Itu supaya betul-betul mereka itu siap. Siap. Dan ini untuk pembekalan ini seperti menyambung kata Profesor tadi, tidak hanya kemampuan ini ya, intelijensia ya, tapi juga karakter, juga disiplin, karena kita bekerja sama dengan Mabes TNI untuk pelatihan ini. Betul-betul kita para pemuda ini pemuda pilihan selama 2 tahun dan harus bisa bersosialisasi nanti, juga ya. Baru kita harapkan nanti pada tanggal 12 September itu tahun ini itu mereka akan kita terjunkan ke daerah-daerah sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dengan kuotanya. Jadi kuotanya itu bisa dilihat kan, itu bisa dibaca ada beberapa tempatnya, kemudian jatahnya berapa dan zonanya mana, bisa kita lihat di tayangan-tayangan di televisi nanti. Baik. Lalu kemudian yang lebih penting dari situ adalah ini modal ini perlu diinformasikan juga kepada para peserta bahwa selain mereka itu memperoleh biaya hidup tadi yang 3 juta, ada yang 3,5, ada yang 4 juta tergantung daerahnya. Biasanya di daerah-daerah timur itu lebih yang tinggi, biaya kemahalan lebih tinggi, biaya hidup lebih tinggi, bukan gaji. Lalu diberikan tahun ini 4 bulan, kasihkan dulu 5 juta, membuat apa kalian? Kan gitu, sampai Desember. Tahun depan, tahun 2015 dikasih lagi 10 juta. Baru tahun terakhir nanti, tahun 2016 dikasih lagi 5 juta. Jadi totalnya 20 juta. Jadi ini mau apa lagi kalau udah nggak bisa lagi pemuda, udah ada alasan. Sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mandiri. Baik, saya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi dan juga Prof dengan berbincang dengan salah seorang, mungkin saya bisa katakan Purna, tapi yang ada di bayangan saya kalau Purna tuh sudah sepuh gitu ya, kayaknya sudah pensiun gitu ya. Betul. Ini alumni juga dari angkatan ke-21 saya dengar-dengar. Ada dengan siapa nih? Oke, halo. Silahkan. Selamat malam. Selamat malam. Saya dari Purna PSP 3 angkatan 21. Nama Yudi Nur. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Deputi. Jadi memang kita yang pertama itu sebagai penggerak. Apa yang dilakukan, jadi pengen tahu apa tuh permasalahan yang ada, kemudian mendampingi, menjadi pendamping yang memang nantinya untuk kemandirian. Ya, satu hal yang pernah kita lakukan atau saya lakukan itu yaitu berupa kita bentuk suatu kelompok usaha sehingga para pemuda mandiri, perekonomian di masyarakat itu pun di tangan pemuda. Nah, ini adalah fungsi dari peran PSP 3. Bukan hanya hal itu juga, banyak-banyak pelatihan-pelatihan tentang kemandirian. Untuk Yudi sendiri. Iya. Waktu itu ditempatkannya di mana kalau saya boleh tahu? Saya kebetulan di Jakarta di Kelurahan Serengseng. Aslinya? Aslinya di Jakarta. Jakarta juga, tapi mendapat penempatnya di Jakarta juga. Juga. Nah, apa yang didapatkan oleh Yudi sendiri waktu itu? Apa yang dilakukan? Tadi bikin kelompok usaha, kemudian apalagi yang manfaat yang sudah dirasakan sampai sekarang? Banyak ya, kita bangun karakter pemuda itu supaya